mewakili kelompok saya ingin mewawancarai Bapak mengenai pekerjaan dan dagangan yang Bapak perjuangkan ini untuk tugas sekolah saya. Saya dari SMK Negeri 1 Klaten. Saya ingin bertanya-tanya kepada Bapak ya Pak. Ya. Untuk yang pertama, berapa lama Bapak sudah bekerja sebagai pedagang seperti ini? Kalau saya berjualan angkringan ini, usaha yang saya jalankan ini sudah berjalan kurang lebih sudah 4 tahun. Oh ya. Adakah pegawai yang membantu kerja di sini? Kalau pegawai itu cuma ada satu tapi tidak full sehari, dia cuma membantu dalam persiapan memasak, kemudian mencuci piring, kemudian mencarikan air, menimba air, dan yang bersifat resik-resik. Jadi apa ya, karyawannya hanya setengah hari. Oh, ya. Barang apa saja yang Bapak jual di sini? Kalau yang saya jual pada angkringan ini ada makanan, ada minuman, ada juga aneka snack. Kalau untuk makanannya itu ada soto ayam, kemudian ada geprek ayam, ada sego kucing, ada sego welut. Kemudian untuk sayur juga ada nasi sayur, kemudian indomie, kemudian telur dan sebagainya, itu untuk makan. Kalau untuk snack-snacknya itu ada aneka kerupuk, kemudian ada aneka gorengan, sate-sate sundukan dan sebagainya. Kemudian untuk minumnya itu juga aneka kopi, kemudian ada es teh, es jeruk dan sebagainya. Dari mana barang-barang Bapak tersebut didatangkan? Kalau barang-barang yang saya jual itu didatangkan semua, itu membelinya di pasar. Mengapa barang-barang tertentu didatangkan dari jauh, Pak? Barang-barang tertentu didatangkan dari jauh karena di daerah sini tidak ada. Sebagai contoh, yang saya jual itu keripik belut. Nah, kalau keripik belut di daerah ini tidak ada, itu harus ke daerah lain, di daerah Sumberjo. Tuh. Masyarakat mana saja yang menjadi pembeli di sini, Pak? Untuk para langganan pembeli yang ada di warung saya ini, ya selain masyarakat sekitar, kemudian dukuh-dukuh sekitar, itu kalau di warung ini prioritas yang beli itu kebanyakan dari karyawan pabrik yang ada di sekitar angkringan ini. Jadi di sini, di sekitar sini banyak pabrik ya, Pak? Banyak sekali. Karyawannya sering makan di sini jam 12. Menurut Bapak, mengapa orang tertarik untuk membeli di sini, Pak? Kebanyakan orang tertarik di warung saya ini ada hal yang apa ya, tertarik karena satu, saya itu menjual murah. Jadi saya tidak apa ya, untuk kalangan karyawan dan pelajar itu saya tidak bisa menjual murah. Contohnya sebagai sego kucing, nasi bungkus itu saya jual murah saja. Kemudian ada geprekan ayam, itu orang juga banyak yang tertarik. Kemudian untuk aneka sate itu ada juga yang membuat sendiri, itu juga banyak yang tertarik, sempol dan sebagainya. Kemudian untuk es teh dan es kopi itu saya juga apa ya, semua dengan harga standar, tidak terlalu mahal. Bapak membuka warung ini dari pukul berapa dan tutup pukul berapa, Pak? Kalau untuk warung ini saya persiapannya dari pagi, dari jam 5 saya sudah mempersiapkan untuk segala sesuatunya. Kemudian untuk membuka warung itu sekitar jam setengah 10 itu untuk buka warungnya.
Kemudian untuk tutupnya itu sampai jam 9. Jadi jam 9 itu habis tidak habis sudah pulang. Tapi kalau jam 7 atau jam 8 sudah habis ya sudah tutup. Jam 5 itu mulai masak-masak di rumah gitu, Pak? Jam 5 pagi sudah mulai masak-masak. Sebelum Bapak bekerja yang sekarang ini, dulu Bapak bekerja sebagai apa? Dan mengapa memilih pekerjaan seperti ini sekarang? Ya. Memang kalau pekerjaan angkringan itu saya tidak pernah membayangkan saya akan menjadi seorang pedagang angkringan, terutama jualan di pinggir jalan itu saya tidak pernah ada di benak saya kalau saya akan sebagai penjual angkringan itu tidak pernah terpikirkan. Dulu sebelum angkringan itu saya bekerja di kayu. Saya sebagai tukang bubut kayu. Terus untuk produksi yang saya hasilkan itu semacam tabuh gamelan, kemudian alat-alat dapur, kemudian ada souvenir dan handicraft. Itu saya bagian sebagai tukang bubut, itu yang saya tekuni. Kemudian waktu corona, waktu musim pandemi pasca covid itu semua produksi itu berhenti. Jadi apa yang saya buat, apa yang saya kerjakan waktu saya menjadi bubut kayu itu, yang saya kerjakan itu stop, tidak laku. Jadi semacam terhenti karena dampak pasca covid tersebut. Kemudian dalam pikiran saya kalau saya harus menghidupi keluarga dengan usaha bubut kayu itu rasa-rasanya kok kurang. Jadi saya mempunyai ide, gagasan bahwa di lingkup Jombor ini banyak pabrik dan karyawan-karyawan. Lalu untuk pedagang juga masih sedikit. Saya dengan istri itu mencoba untuk usaha kuliner ini di sekitar Jombor. Kebetulan ada lahan di depan gereja Jombor itu saya gunakan dan saya memohon izin kepada yang berwenang di lahan yang saya pakai, ya diizinkan. Kemudian saya mulai untuk berjualan di sini. Ya puji Tuhan semua sudah berjalan sampai 4 tahun ini. Bagaimana cara Bapak untuk memasarkan dagangan Bapak ini? Kalau untuk pemasaran saya rasa tidak begitu tidak memerlukan energi banyak. Jadi saya menempati tempat ini saya rasa tempat yang strategis, dilewati banyak orang. Jadi sewaktu saya buka pertama itu sudah ada langganan yang datang. Jadi karena di pinggir jalan itu orang-orang sudah pada tahu, saya pasang banner, pasang promosi, saya tulisi warung angkringan menjual berbagai macam makanan dan minuman. Nah, itu orang sudah mulai tertarik. Selain itu para karyawan pabrik itu kalau istirahat rehat jam 12 itu banyak yang kesini. Jadi saya tidak, untuk masalah promosi saya tidak perlu banyak mengeluarkan energi. Apa keluh kesah Bapak dalam pekerjaan ini? Kalau keluh kesah itu banyak, suka duka itu banyak, tapi semua saya jalani dengan senang. Keluh kesahnya ya kalau misalnya kita harus bekerja full 1 minggu karena melayani banyak orang, karyawan pabrik, kemudian ketika badan sakit, badan lelah, itu kita kadang tetap harus bisa melayani karena kita sudah punya langganan. Kemudian di saat sepi itu juga kita harus istilahnya menerima bahwa berjualan di pinggir jalan itu ya kadang sepi, kadang ramai. Ya kita harus bisa memaklumi dengan keadaan ini. Untuk senangnya bagaimana, Pak? Kalau untuk senangnya saya tidak terikat dengan saya tidak terikat dengan waktu. Saya berjualan
buka tutup itu sekemauan sendiri, tidak diatur oleh orang. Kemudian untuk senangnya saya juga bisa berkumpul dengan keluarga, bisa mencukupi kebutuhan untuk biaya sekolah, biaya hidup dan sebagainya. Jadi untuk usaha warung ini puji Tuhan itu sudah berjalan dengan banyak langganan, itu yang menjadi kesenangan saya. Apa yang dilakukan apabila terjadi kenaikan harga pokok, Pak? Untuk kenaikan harga pokok itu kami mensiasatinya ya kalau kami mau menaikkan harga, kadang kita tuh juga kasihan karena banyak para pelajar dan para karyawan itu biasanya kalau kita naikkan itu ya kasihan. Kami mensiasati kalau harga pokok naik itu ya cuma kita kiok saja, kiok misalnya ada pengurangan sedikit potongan. Kalau ayam biasanya potongannya sekilo jadi kurang sedikit, itu kami mensiasatikan begitu. Jadi mengurangi porsi. Kadang mengurangi porsi itu, tidak menaikkan harga. Oh, iya. Untuk selanjutnya, apa harapan dan keinginan Bapak dalam usaha Bapak ke depannya? Untuk harapan saya ke depan, ya semoga warung ini tetap bisa melayani banyak orang, karyawan-karyawan juga bisa rehat di sini. Lalu apa yang kami sajikan itu berkenan banyak orang. Kemudian apa yang dihasilkan dari warung ini bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan cita-cita keluarga. Terima kasih ya Pak, sudah selesai. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya.